Mereka tidak hanya asal terjun dengan tidak menggunakan alat, dia dibekali dengan satu APD. Kemudian dia juga dibekali alat pemadam api ringan, ya, dry powder. Saudara, tim Alpha TNI menerjunkan pasukan gabungan 3 Matra melalui udara untuk membantu pemadaman karhutla di wilayah Lampung Timur. Akibat medan yang sulit ditembus lewat jalur darat maupun sungai, pasukan diterjunkan melalui udara menggunakan metode fast roping. Operasi terpadu ini difokuskan untuk mencari dan memadamkan sisa bara api tersembunyi sebelum kembali membesar. Langkah ini diambil setelah pemantauan drone thermal mendeteksi adanya titik-titik panas baru di atas lahan 123 hektar yang sempat terbakar pada tanggal 23 hingga 24 Agustus lalu. Selain itu, pemadaman di area yang sulit dijangkau, TNI juga mengerahkan helikopter waterbombing serta drone penyemprot air berkapasitas besar di kawasan Taman Nasional Waikambas di wilayah Lampung Timur. Langkah ini dilakukan untuk melindungi habitat gajah Sumatera sekaligus untuk mengamankan puluhan desa di sekitar kawasan Waikambas dari ancaman kebakaran. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pemanfaatan sumber air dari sumur untuk pemadaman api menjadi salah satu alternatif. Sumur ini sebelumnya sudah dibuat di area lahan untuk mengantisipasi sebagai sumber air jika terjadi kebakaran di Provinsi Jambi. Ada 3 kabupaten di Jambi masih memiliki titik api cukup tinggi. Sarolangun menjadi daerah dengan titik api terbanyak mencapai 159 titik. Disusul Batanghari 74 titik dan Tebo 50 titik. Sumber air nih, karena memang sudah pernah diprediksi ya bahwa ini bahaya kalau terjadi kebakaran. Jadi nanti kalau sumber air ada ya, tinggal nanti memang mungkin selang ya atau perawatan ya Pak, perawatan penambahan sumur Pak, penambahan sumur kalau sumur ya nanti kita tolong didetailkan Pak, nanti kita eksekusi nanti dengan baik. Kembali ke kebakaran di Waikambas, Lampung, Saudara. Tim Alpha TNI menerjunkan pasukan gabungan 3 Matra melalui udara membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lampung Timur. Lalu bagaimana proses pemadaman yang dilakukan sampai dengan sekarang? Kita berbincang dengan Pangdam 21 Raden Intan, Maijen Kristome Sianturi. Pak Kristome, selamat sore. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Baik, Pak Kristome, saya mau pastikan dulu apakah kebakaran Taman Nasional di Waikambas ini sudah 100% sepenuhnya padam, Pak? Ya, hingga hari ini upaya pemadaman sudah kita lakukan terus dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada titik api baru dan sudah berhasil kita padamkan. Gitu, Mbak. Memang sejak tanggal kejadian dari tanggal 21, 22 itu terjadi di Braja Harjosari, itu daerah dengan daerah terdampak itu 623 hektar. Kemudian pada tanggal 23, 24 itu juga terjadi di daerah Braja Kencana dan itu dengan daerah terdampak 123 hektar. Dan yang terakhir pada tanggal 24 itu di daerah Ranto Jaya dengan area terdampak 6,2 hektar. Nah, sejak terjadi kebakaran itu, di bawah koordinasi Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Kodam, Polda, Manggalakni, dari Balai, Kementerian Kehutanan, Polisi Kehutanan, kita bersama-sama
termasuk juga dengan masyarakat peduli hutan dan pramuka juga peduli sehingga kita bisa memadamkan api itu. Nah, yang Pak. kita lakukan dari Nah, sisi TNI adalah bahwa kami sejak kejadian pertama sudah mengerahkan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan yang ada di wilayah komando kami dengan membekali mereka alat pemadam kebakaran karena mereka juga dilengkapi dengan mobil pemadam kebakaran, kemudian APD dan tangki air. Nah, kemudian setelah evaluasi dilakukan kemarin pada hari Senin, ada perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dari Panglima TNI untuk mengoperasikan tim Alpha. Tim nah, Alpha ini Pak Krisome, tapi kenapa kemudian semasif apa sih sebenarnya kebakaran di Waikambas ini sehingga tadi tim Alpha TNI ini sampai diterjunkan nih? yang harus diingat bahwa Taman Nasional ini adalah tempat konservasinya hewan-hewan yang dilindungi, Mbak. Ada gajah, ada badak, ya. Dan ini apabila terdampak tentunya akan juga mempengaruhi hewan-hewan yang kita lindungi tadi, Mbak. Makanya harus segera direspon dengan cepat dan itulah fungsinya tim Alpha. Tim Alpha ini digunakan dalam rangka memberikan respon cepat dan bisa digerakkan dengan mobilitas tinggi ke tempat-tempat yang sukar ditempuh atau sulit dilalui oleh pasukan biasa. Nah, kemudian mereka tidak hanya terjun, hanya asal terjun dengan tidak menggunakan alat, dia dibekali dengan satu APD. Kemudian dia juga dibekali alat pemadam api ringan, ya dry powder, sehingga dari data yang kita berikan kepada tim Alpha, jadi kita sebelum menerjun mereka menggunakan drone thermal, melihat kondisi lapangan di mana titik Oke. api yang masih memungkinkan, kemudian koordinat itu kita kirim ke tim Alpha, kemudian mereka terjunkanlah titik itu. Tidak di atas bara api, Mbak, tapi di titik terdekat yang bisa menjangkau titik hotspot tadi. Mencari titik-titik kemungkinan di mana kira-kira masih ada hotspot itu dari data juga yang kita berikan itu. Gitu, Pak Mbak. Kristome, oke, ini kan di Waikambas ini habitatnya gajah-gajah Sumatera ya. Sulit nggak pada saat tadi tim Alpha ini untuk memadamkan api di samping satu sisi juga harus menyelamatkan sebanyak mungkin gajah-gajah Sumatera di sana? Jadi kebetulan bahwa titik hotspot kebakaran ini jauh dari tempat di mana gajah-gajah itu berada saat ini gitu loh Mbak ya. Jadi alhamdulillah jadi mereka gajah itu aman hari ini gitu, tidak terdampak. Tapi kita mencegah jangan sampai lebih luas lagi sehingga berdampak kepada gajah-gajah ini tadi Mbak. Nah, jadilah kita bergerak cepat. Termasuk kita juga sudah mengerahkan waterbombing. Hari ini tadi sore ini terakhir satu sorti kita melakukan penyiraman ulang sehingga bisa mendinginkan api. Jadi seolah-olah memang lahan itu udah tidak ada apinya, tetapi kalau kita terbangkan pakai drone thermal dia akan terlihat ada yang merah, ada yang kuning. Nah, itu menunjukkan bahwa suhu tanahnya lebih tinggi gitu, Mbak. Nah, itu yang kita waspadai jangan sampai dia bisa menimbulkan bara api baru gitu, Mbak. Pak Kristome, kalau hampir semuanya ini menggunakan jalur udara untuk bisa memadamkan api, memang seberapa sulit sih Pak ketika tim ini diterjunkannya melalui darat? Apakah memang sangat sulit untuk menjangkau titik-titik ketika menggunakan jalur darat? Ya, jadi kan lahannya cukup luas, Mbak. Jalan ini cukup luas dan kita butuh kecepatan, merespon dengan cepat. Kemudian pasukan yang ngejalan kaki, yang manual atau konsep yang secara manual atau konvensional itu tetap kita lakukan itu. Nah, di titik-titik tertentu yang memang sukar untuk dilalui, sukar untuk dijangkau oleh pasukan jalan kaki atau tenaga manusia biasa, tapi kita butuh kecepatan sehingga api itu tidak menyebar, maka itulah tim Alpha ini kita gunakan, gitu, Mbak. Sekaligus ini Mbak, tim Alpha ini juga dia bisa mengirimkan koordinat, mengirimkan titik baru, titik itu kepada kita, baik kepada kita maupun kepada BPBD atau posko, sehingga bisa lakukan nanti untuk waterbombing berikutnya, gitu Mbak. Oh, tapi kemudian juga tim sendiri menemukan nggak sih Pak sebenarnya faktor apa ini yang menyebabkan kebakaran di Waikambas? Ya, kalau faktor apa penyebabnya sebenarnya bukan tugas tim Alpha, Pak. Tim Alpha ini dia tugasnya adalah mengakses pertama, kemudian merespon cepat. Kemudian dia mencari sesuai dengan data yang pertama yang kita kirimkan dari drone thermal yang kita terbangkan, dikombinasikan dengan data yang dia terima di lapangan, kemudian barulah dia bisa minta bantuan memberikan data ke kita bahwa oh ya butuh waterbombing, oh butuh tenaga baru atau apa. Nah, asesmen mereka itu yang kita butuhkan, Mbak. Jadi kalau untuk meneliti, ini terbakar kenapa? Ya itu nanti tahapan lanjutan ya, bukan tugas tim Alpha untuk itu, Mbak. Oke, baik. Jadi di sini adalah tim Alpha TNI yang memadamkan kebakaran hutan di Waikambas sehingga sampai dengan sekarang ini masih terus dipadamkan dan harapannya semoga semuanya sudah total ya, sudah tidak terjadi lagi kebakaran di Waikambas tempat habitatnya gajah-gajah Sumatera. Terima kasih Pangdam 21 Raden Intan Maijen Kristome Sianturi. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.